Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom nama budaya, salam kebajikan. Baik, pertama-tama izinkan Bapak memperkenalkan diri Bapak. Nama Bapak I Gusti Agung Bayu Nugraha. Di SMP 2 Mengui, Bapak sebagai pegawai perpustakaan. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membawakan materi penyuluhan hukum dan tata tertib berlalu lintas. Adapun materi yang akan Bapak bawakan kali ini untuk peserta didik baru tahun ajaran 2021 dan 2022 pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Baik, pertama-tama Bapak akan memberikan apa itu pengertian hukum. Pengertian hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan hukum itu sendiri yaitu menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam hidup bersama. Artinya, hukum dijadikan sarana untuk membuat lingkungan masyarakat lebih damai dan rukun. Pada kali ini, Bapak akan membawa bagaimana pemberlakuan hukum dalam ruang lingkup lalu lintas. Penegakan hukum dilakukan bukan untuk menyalahkan atau sekedar mencari kesalahan, tetapi untuk mencegah agar tidak terjadinya kecelakaan, kemacetan, atau masalah-masalah lalu lintas lainnya. Selanjutnya, tujuan dari hukum lalu lintas melindungi pengguna jalan yang terganggu dengan adanya pelanggaran. Selanjutnya, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dan yang terakhir, tujuan dari hukum lalu lintas tersebut yaitu terbangunnya budaya tata tertib berlalu lintas agar ada kepastian di dalam menata keteraturan sosial. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap, seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar atau tidak SNI. Pengendara mobil tidak memakai safety belt. Selanjutnya, menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain. Hal ini banyak faktor penyebabnya, di antaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru. Yang selanjutnya, tidak membawa surat-surat kendaraan STNK ataupun SIM. Yang paling sering terjadi yaitu pengendara melanggar lampu lalu lintas. Hal ini sering kita lihat setiap perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas. Kebanyakan para pengendara melanggar lampu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama. Baik, selanjutnya dampak dari pengendara lalu lintas. Pada pelanggaran lalu lintas akan terjadi dampak atau keselamatan sosial. Berikut adalah dampak dari pelanggaran lalu lintas. Tingginya angka kecelakaan di persimpangan atau perempatan maupun di jalan raya, keselamatan pengendara yang menggunakan jalan menjadi terancam, bahkan pejalan kaki yang menyeberang jalan maupun berjalan di trotoar. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah dikarenakan para pengendara tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas.
Kecelakaan di Indonesia hampir selalu terjadi setiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri. Kecelakaan juga banyak terjadi karena faktor lain, di antaranya karena pengemudi tidak mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan juga kelancaran lalu lintas lainnya. Masyarakat Indonesia juga masih banyak yang belum sadar atas pentingnya peraturan lalu lintas, dan hal ini harus diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan maupun pemerintah. Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang sering kali terjadi di Indonesia adalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia, disebabkan karena tidak ada sekolah ataupun sosialisasi di masyarakat oleh pemerintah setempat. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari tahu peraturan lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas karena tidak menganggap itu sangat menguntungkan atau penting, malah menganggap merugikan baik waktu maupun materi. Anak-anak kecil atau di bawah umur sudah diperbolehkan membawa kendaraan bermotor yang seharusnya umurnya belum mencukupi untuk berkendara, sehingga mereka sering melanggar peraturan lalu lintas karena belum mengetahui peraturan lalu lintas. Baik, dari sekian materi yang Bapak bawakan, Bapak harap para siswa ataupun siswi SMP Negeri 2 Mungui tidak membawa sepeda motor ke sekolah, karena dari segi hukum itu tidak diperbolehkan atau itu melanggar. Demikian materi yang Bapak bisa bawakan. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada siswa dan siswi SMP Negeri 2 Mungui. Untuk tugas, cari di internet dan di print contoh 5 rambu lalu lintas beserta artinya. Nanti hasil print tersebut difoto dan dikirim ke grup. Demikian materi hukum lalu lintas yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.